Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Alicia Rahayu dengan NIM 14056251118 dengan program studi pendidikan sosiologi. Tapi pada video kali ini aku nggak akan membahas tentang materi sosiologi. Tapi materi yang satu ini juga nggak akan kalah seru untuk didengar. Tapi sebelum masuk ke pembahasan materi yang akan aku sampaikan nantinya, kalian pernah nggak sih menyadari sesuatu seperti menyadari tentang semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika? Rasanya bahasa itu kayak asing nggak sih untuk kita bicarakan sehari-hari? Kan tidak ada ya orang yang mengatakan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bahasa sehari-hari. Tapi mungkin bagi yang sudah tahu, Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan lontaran dari seorang pujangga besar Majapahit yang bernama Pu Tantular. Tapi pernah nggak sih kalian mikir, gimana sih sebuah prasat dari ratusan tahun lalu tetap menjadi perekat bangsa kita pada hari ini? Jawabannya ada pada materi kali ini, yaitu zaman kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Hari ini kita nggak hanya menghafal nama raja atau tahunnya aja, tapi kita lihat bagaimana nenek moyang kita menyaring budaya asing dari India, mengolahnya dengan kecerdasan lokal yang jenius, hingga melahirkan sebuah mahakarya yang membuat dunia takjub. Mungkin kita nggak asing nih dengan yang namanya Candi Borobudur atau Candi Prambanan. Atau mungkin kalian juga nggak asing sama cerita Roro Jonggrang yang membangun candi dengan satu malam. Tapi kalau zaman sekarang dipikir-pikir, itu nggak make sense nggak sih? Masa iya ada orang bikin candi dalam satu malam? Hanya dibanding terlalu percaya tahayul yang enggak, kita membahas aja di materi kali ini. Mari kita sedikit mundur yuk mundur ke abad Masehi, sebelum Masehi, di mana Indonesia itu bukan namanya Indonesia, tapi Nusantara. Nusantara saat itu adalah sebuah primadona perdagangan dunia, karena yang letaknya super strategis di antara dua raksasa ekonomi pada zamannya, yaitu India dan Tiongkok. Melalui Selat Malaka, kapal-kapal seperti kapal besar yang berlayar membawa rempah-rempah, sutra, dan emas. Bersamaan dengan komoditas dagang itu, adalah sebuah ide, konsep, dan kedewataan aksara dari agama Hindu dan Buddha. Para sejarawan memperdebatkan siapa saja sih aktor intelektual di balik penyebaran hal itu. Ada tempat teori utama dari aktor-aktor yang menyebarluaskan Hindu-Buddha tersebut. Yang pertama ada teori Brahmana oleh J.C. van Leeuwen. Teori ini sangat kuat karena bukti-bukti tertua di Indonesia dalam bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa lainnya. Di India purba, bahasa dan aksara ini adalah bahasa suci yang hanya dikuasai oleh kasta paling tinggi, yaitu kasta Brahmana, seperti pendeta. Jadi, teori ini adalah penguasa lokal di Nusantara dengan sengaja mengundang para Brahmana di India untuk melegitimasi kekuasaan mereka, memimpin sebuah upacara, ritual seperti prasyatoma, yaitu penyucian diri menjadi seorang Hindu, dan menobatkan diri mereka menjadi raja. Jadi, pertama teori itu tuh ada dari teori Brahmana. Orang kasta Brahmana di India itu dipanggil ke Nusantara untuk melakukan ritual-ritual yang seperti aku sebutin tadi tuh, kayak upacara keagamaan, bahkan menobatkan diri mereka ini sebagai raja. Lanjut ke teori kedua. Teori kedua yaitu teori ksatria, merupakan sebuah gabungan seperti gabungan ahli ya, kayak ilmuwan seperti Bird dan Mons. Bayangin aja, India zaman dulu tuh penuh dengan pengolakan politik dan perang antar kerajaan. Teori ini menyebutkan bahwa para prajurit atau bangsawan yang kalah perang di India ini melarikan diri ke Nusantara. Mereka melarikan diri karena di sini mereka mendirikan koloni baru, seperti membangun kerajaan baru, dan gak jarang dari mereka menikahi putra-putri kepala suku setempat. Lalu mereka mulai menyebarkan budaya mereka melewat jalur kekuasaan. Lalu yang ketiga ada teori Vaishya oleh N.G. Krom.
Ini merupakan teori ekonomi, hubungannya seperti hubungan dagang antara India dan Nusantara yang hanya bergantung pada angin muson. Para pedagang India atau Kastawaisya ini harus menetap di pantai-pantai Nusantara, seperti pantai-pantai Pangandaran dan wilayah-wilayah para pantai lainnya. Selama berbulan-bulan menunggu angin berbalik arah, selama masa itu pula para Kastawaisya menjalin interaksi sosial, asimilasi, bahkan pernikahan dengan penduduk lokal. Jadi mereka tuh nggak hanya menyebarkan lewat ekonomi juga, tapi mereka juga menikahi masyarakat lokal kita, masyarakat Nusantara untuk menyebarkan kembali budaya-budaya mereka. Lalu yang keempat ada teori arus balik oleh F.K.D.K. Bush. Teori ini menempatkan nenek moyang kita nih sebagai aktor aktif, bukan hanya penerima budaya saja atau yang penerima pasif. Orang-orang di Nusantara yang cerdas berlayar sendiri ke India. Mereka dikirim ke India untuk belajar di pusat-pusat pendidikan agama seperti Universitas Nalanda, dan setelah mereka menguasai ilmunya, mereka menguasai budaya serta agama, mereka kembali lagi ke tanah air untuk mengajarkan budaya yang mereka dapat kepada masyarakat kita. Dan tempatnya, para ahli ini sepakat bahwa kombinasi antara teori Brahmana untuk kalangan istana dan teori arus balik untuk perkembangan agama. Lalu selanjutnya ada apa lagi ya? Selanjutnya ada barisan kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara. Kerajaannya tuh apa aja ya? Tunggu dulu, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kerajaan Kutai pada abad keempat Masehi. Awal mulai sejarah ini kita menuju ke tepi Sungai Mahakam yang ada di Kalimantan Timur. Yap, disinilah para sejarah Indonesia berakhir, ditandai dengan dikemukakannya 7 buah prasasti Yupa. Kutai dipimpin oleh Raja Mula Warma. Yang pertama ada putra Aswawarma, cucu Kudungga dari nama Kudungga yang asli Nusantara. Lalu berubah menjadi Mula Warma yang berbau India. Di dulu proses Hindualisme yang terjadi di prasasti itu menceritakan Raja Mula Warma menyumbangkan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana untuk membuktikan bahwa Kutai merupakan kerajaan yang makmur dan sangat menghormati nilai keagamaan mereka. Lalu ada kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5 Masehi. Kita berpindah nih sedikit dari Kalimantan ke Jawa Barat. Raja terbesarnya adalah Punawarman, adalah seorang pemimpin yang visioner. Beliau juga memerintahkan pengalian Sungai Gomati sepanjang 11 km hanya dalam waktu 1 hari. Wow, magic banget gak sih? Untuk apa ya Raja Punawarma membuat sungai sepanjang 11 km? Ya untuk mengairi sawah rakyat sekaligus mengendalikan sebuah banjir. Setelah proyek ini selesai, dekahkan sapi juga, tapi lebih sedikit dibanding kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara hanya menyedekahkan sapi sebanyak 1.000 ekor. Tapi kan itu juga lumayan banyak ya untuk zaman saat ini. Punawarma digambarkan sebagai seorang raja yang perkasa, bahkan tapak kakinya kan diabadikan dalam prasasti Kiraten sebagai simbol bahwa kehadirannya di bumi disamakan dengan kaki Dewa Wisnu, sang pelindung alam semesta. Lalu kita berlayar lagi ke maritim Nusantara, yang itu ada kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-7 Masehi, kerajaan Sriwijaya itu sampai disebut sang penguasa lautan. Kerajaan maritim sejati ini menguasai urat nadi perdagangan dunia seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa lainnya. Siapapun yang mau lewat harus membayar pajak dulu nih ke Sriwijaya. Menariknya, Sriwijaya ini bukan hanya untuk kuat secara militer dan ekonomi juga, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha terbesar di Asia Tenggara. Keren banget gak sih? Kerajaan Sriwijaya ini gak cuma hanya kuat secara militer dan ekonomi, tapi juga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha terbesar di Asia Tenggara.
Dan juga pendeta dari Tiongkok bernama Yi Tingqing mencatat bahwa ada ribuan biksu asing belajar di Sriwijaya sebelum akhirnya mereka melanjutkan studi mereka ke India. Ternyata sejak dulu Indonesia ini waktu masih zaman Nusantara udah sekeren itu. Mungkin kita ke kerajaan selanjutnya kali yang lebih keren lagi. Selanjutnya ada kerajaan Mataram kuno pada abad 8 sampai ke 10 Masehi. Kita masuk dulu ke jantung pulaunya Jawa, terlebih lagi Jawa Tengah. Kerajaan ini sangat unik karena dipimpin oleh dua dinasti dengan keyakinan berbeda. Namun hidup dalam toleransi yang luar biasa. Ada dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Puncak dari toleransi ini mewariskan mahakarya arsitektur dunia kepada kita. Pasti tahu kan Candi Borobudur? Nah, itu yang membangun adalah dinasti Shailendra, monumen Buddha terbesar di dunia. Sementara tidak jauh dari sana, dinasti Sanjaya juga membangun sebuah kompleks Candi Prambanan, candi Hindu yang luar biasa anggunnya. Bayangkan aja gotong royong ribuan rakyat dari dua agama berbeda membangun sebuah peradaban yang sangat lama hingga saat ini. Jadi kalau ada yang bilang Candi Prambanan dibangun satu malam, itu bukan ya. Itu no banget karena ada sejarahnya yang udah jelasin tadi bahwa Candi Prambanan itu dibangunnya oleh dinasti Sanjaya, bukan oleh Bandung Bondowoso dengan para jinnya. Oke, lanjut ke kerajaan selanjutnya, itu kerajaan Singosari dan Majapahit pada abad ke-13 sampai 15 Masehi. Kita sedikit geser kali ya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Singosari dikejutkan oleh ambisi Raja Kertanegara melalui ekspedisi Pamalyu untuk membendung ancaman Kaisar Kubaikan dan Mongol. Meskipun Singosari runtuh akibat pemberontakan internal, fondasi konseptualnya dilanjutkan oleh menantunya yaitu Raden Wijaya yang mendirikan Majapahit. Mungkin kita nggak asing ya dengan kata Majapahit di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Majapahit bertransformasi menjadi imperium terbesar sejarah Indonesia. Melalui Sumpah Palapanya itu, Gajah Mada bersumpah tidak akan dan tidak ada yang menikmati kesenangan dunia sebelum berhasil menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Wilayah pengaruhnya meluas dari ujung Sumatera hingga Papua, bahkan sampai semenanjung Malaya. Lalu setelah mendengar sebuah kerajaan-kerajaan ini, ada hal lain lagi nggak ya yang menarik? Tentu aja ada dong. Rasain saat ini mungkin ada yang aku sebutin tadi. Pertama seperti seni bangunan candi. Seni perbangunan candi ini, candi di India yang biasanya berfungsi murni sebagai tempat ibadah. Namun, kalau di Indonesia berbeda. Candi bertindak sebagai makam atau tempat pendaraman raja dan bentuknya berundak-undak. Struktur berundak ini meniru konsep punden berundak dari zaman megalitikum asli Indonesia. Lalu yang kedua ada apa? Yang kedua tentu aja ada sastra dan bahasa. Bahasa Sanskerta menyerap ke dalam bahasa Jawa kuno dan bahasa Indonesia modern seperti kata pada Pancasila, Hardika atau Merdeka, Bakti, Negara, dan Negara serta kata-kata lainnya. Di bidang sastra ini, kisah Mahabharata dan Ramayana mungkin kita nggak akan asing dengar cerita tersebut. Itu merupakan sebuah akulturasi budaya warisan yang masih hidup dan diadopsi, diubah, dan melahirkan tokoh-tokoh lokal seperti para punakawan. Mungkin kita nggak asing ya dengan kata Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong dalam seni perwayangan kita. Lalu yang terakhir ada sistem pemerintahan. Struktur sosial berubah, konsep pemimpin yang tadinya hanya primus inter pares yang utamanya di antara yang setara atau kepala suku naik menjadi sistem monarki absolut dengan konsep dewa raja, bahwa titah raja adalah titahnya dewa. Lalu setelah mendengar pembahasan ini, kita belajar satu hal yang penting, bahwa Indonesia sejak dulu adalah sebuah bangsa yang besar,
karena keterbukaannya kita menerima pengunjung luar negeri, tetapi kita tetap gak kehilangan jati dirinya, kita malah memperkaya diri kita sendiri. Candi-candi yang berdiri kokoh hingga saat ini menjadi sistem irigasi yang kita gunakan. Seperti candi-candi yang berdiri kokoh saat ini merupakan sistem irigasi yang kita gunakan, hingga sebuah semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan kita pada hari ini merupakan sebuah bukti konkret betapa megahnya peradaban masa lalu kita. Tugas kita saat ini bukan lagi membangun candi atau membuat bahasa baru, melainkan menjaga persatuan dan merawat warisan budaya agar tidak hilang ditelan zaman. Dadah! Udah selesai? Tentu aja belum. Aku masih mau lanjutin tentang materi sejarah yang ada di Indonesia. Tapi kali ini kita lanjut lagi kali ya. Tapi sebelum lanjut, aku nih mau nanya. Kalian pernah menyadari nggak sih kalau Candi Borobudur dan Prambanan itu berdiri di tanah Jawa? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pun lahir dari jantung kebudayaan Majapahit di Jawa Timur. Tapi mengapa hari ini di tempat-tempat bersejarah itu lahir mayoritas masyarakat yang justru sujud di dalam masjid dan memeluk agama Islam? Kemana perginya para pengikut raja-raja Hindu-Buddha yang dulu memenuhi pelataran candi? Apakah terjadi sebuah perang besar yang menghapus mereka dari sejarah? Tentu saja, gak semudah itu. Kita ada mundur lagi kali ya ke abad ke-15 yang dimana kerajaan Majapahit yang dulunya begitu perkasa di bawah sumpah Gajah Mada perlahan-lahan mulai kehilangan sinarnya. Konflik internal memperkan tahta yang kita kenal sebagai perang Paragreg membuat pusat pemerintahan di pedalaman Jawa menjadi rapuh. Di saat pedalaman sedang sibuk bertikai, sibuk bertengkar dan perang, pelabuhan-pelabuhan pesisir pantai utara Jawa, Sumatera, dan Semenanjung Malaka justru tumbuh menjadi pusat ekonomi baru yang sangat mandiri. Kapal-kapal kayu dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok merapat setiap harinya, bersamaan dengan karung-karung berisi sutra, keramik, dan wangian. Para saudagar asing ini membawa sebuah cara pandang baru tentang kehidupan dan ketuhanan. Mereka membawa sebuah ajaran yang biasa kita sebut sebagai ajaran Islam. Lalu, bagaimana caranya? Ajaran Islam ini yang tergolong baru bisa diterima dengan sangat cepat oleh masyarakat yang sudah ribuan tahun dalam tradisi Hindu-Buddha yang sangat kental. Tentu aja nggak semudah itu. Pertama, karena rutunnya sekat dan kasta. Di masa Hindu-Buddha, struktur sosial masyarakat terbagi sangat ketat. Jika kalian lahir di kasta Sudra, sebagai petani miskin atau budak, selamanya kalian berada di lapisan paling bawah. Sementara Islam masuk tanpa membawa sebuah kasta dan memberikan sebuah angin segar berupa pesan kesetaraan. Di hadapan Tuhan tidak ada yang namanya kasta. Di dalam masjid, seorang nelayan miskin bisa berdiri sejajar di baris depan bersebelahan dengan seorang bangsawan istana. Ini adalah sebuah revolusi sosial yang sangat memikat hati para rakyat jelata pada saat itu. Lalu, kedua adalah syarat masuk ke agama yang sangat sederhana. Di masa lalu, jika seseorang ingin masuk agama Hindu secara resmi, mereka melewati banyak hal sekali upacara, seperti upacara penyucian diri bernama Pratashoma yang dipimpin oleh kasta Brahmana dan membutuhkan biaya nggak sedikit. Sementara dalam Islam syaratnya sangat mudah, hanya cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan penuh keyakinan dan tanpa biaya sepeser pun. Yang ketiga ada strategi dakwah para sufi dan wali songo yang sangat luas. Mereka ini datang dengan sangat terbuka, bukan dengan sebuah pedang terhunus atau memaksa rakyat membakar candi-candi mereka. Sebaliknya, mereka datang dengan tabib yang mengobati orang yang sakit, sebagai pedagang yang jujur, dan sebagian lainnya menjadi seniman yang memodifikasi budaya lokal agar bernafas Islami. Mereka merangkul tradisi lama, bukan memusnahkannya. Lalu, karena sebelumnya aku udah jelasin tentang teori-teori masuknya Hindu-Buddha di Nusantara, aku juga mau jelasin nih teori masuknya Islam dari mana berasal ke Nusantara. Yang pertama ada teori Gujarat.
Teori ini meyakinkan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi melalui para pedagang dari Gujarat, India, bagian barat. Merupakan bukti terkuatnya adalah kemiripan bentuk batu nisan Sultan Malik al-Saleh yang merupakan salah satu raja pertama di Samudra Pasai dengan batu nisan khas yang diproduksi di Cambai, Gujarat, India Barat. Lalu ada teori Mekah atau teori Arab yang dibawa oleh Buya Hamka. Teori ini menyanggah teori Gujarat. Buya Hamka berargumen bahwa Islam sudah masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 Masehi, langsung dari tanah Arab. Buktinya adalah adanya perkampungan Arab Muslim di Barus, yaitu di pantai barat Sumatera, sejak zaman kerajaan Sriwijaya. Selain itu, para raja Nusantara menggunakan mazhab Syafi'i dan gelar sultan yang merujuk pada kekhalifahan di Timur Tengah, bukan di India. Lalu selanjutnya ada teori Persia. Teori ini menitik beratkan pada kesamaan budaya dan tradisi mistis tasawuf antara masyarakat Nusantara dengan Persia ya. Iran. Contohnya adalah tradisi memperingati 10 Muharram atau Hari Asyura melalui upacara tabot di Bengkulu atau tabulik di Pariaman, Sumatera Barat. Lalu selanjutnya ada teori Tiongkok. Kok ada teori Tiongkok? Bukannya orang Tiongkok itu kebanyakan etnis Tionghoa ya? Atau Konghucu? Jangan salah. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat Muslim Tionghoa ini memiliki peran yang sangat besar dalam penyebaran Islam di pesisir Jawa. Hal ini dibuktikan dengan perjalanan ekspedisi Laksamana Cheng Ho yang merupakan seorang Muslim, seperti serta arsitektur masjid tertua di Jawa yang memiliki banyak sekali kemiripan dengan struktur kelenteng. Nah, setelah lentera-lentera Islam mulai menyala di berbagai pesisir dengan teori-teori yang aku sebutin tadi, mulailah berdirilah kerajaan-kerajaan Islam yang menjadi pusat kekuatan baru di Nusantara. Mari kita mundur lagi kali ya, atau kita seperti mesin waktu dan mengunjungi pusat-pusat kejayaan ini. Yang pertama, ada Samudra Pasai dan Kesultanan Aceh, sebutan sebagai gerbang Serambi Mekah. Pelabuhan pertama kita adalah ujung utara Pulau Sumatera. Di sini berdiri Samudra Pasai pada abad ketiga Masehi, kerajaan Islam tertua yang ada di Nusantara. Ada catatan menarik dari penjajah dunia terkenal asal Maroko, yaitu Ibn Battuta, yang singgah ke Pasai pada tahun 1345 Masehi. Dalam buku hariannya, ia menulis kekagumannya pada Sultan Pasai pada saat itu, Sultan Al-Malik Az-Zahir. Ibn Battuta mencatat bahwa sang sultan adalah sosok yang sangat rendah hati, sangat rajin belajar agama, dan pelabuhan Pasai juga dikelola dengan sangat profesional, hingga dikunjungi oleh kapal-kapal dari Tiongkok, India, bahkan Eropa. Pasai membuktikan kemakmurannya dengan mencetak mata uang emas sendiri yang disebut dirham. Setelah kerajaan Pasai meredup, estafet kepemimpinan di Sumatera berpindah ke Sultan Aceh Darussalam pada abad 16-17 Masehi di bawah kepemimpinan raja terbesarnya, yaitu Sultan Iskandar Muda. Aceh menjelma menjadi kekuatan militer dan perdagangan raksasa yang sejajar dengan dinasti-dinasti besar dunia seperti Turki Ustami. Sultan Iskandar Muda juga membangun angkatan laut yang sangat tangguh dengan kapal-kapal perang raksasa yang mampu menampung hingga 800 prajurit. Beliau juga menjalin hubungan diplomatik erat dengan Turki Ustami untuk mendapatkan bantuan meriam-meriam besar guna menghadapi Portugis di Selat Malaka yang saat itu sudah mulai menyerang Nusantara. Lalu yang kedua ada Kesultanan Demak dan Mataram Islam, yang merupakan sebagai pewaris tahta Jawa. Sekarang mungkin kita pindah ke Pulau Jawa. Begitu Majapahit runtuh di awal abad ke-16, tumpuh kekuasaan di Jawa berpindah ke pesisir utara ditandai dengan berdirinya Kesultanan Demak. Disinilah letak indahnya konstitusional sejarah kita. Pendiri Demak yaitu Raden Patah, yang sebenarnya adalah putra mahkota dari raja terakhir Majapahit, Brawijaya kelima. Dengan seorang putri dari Tiongkok ini membuktikan bahwa peralihan dari era Hindu-Buddha ke era Islam di Jawa tidak melalui penaklukan bangsa asing, melainkan pergantian generasi di dalam dinasti yang sama
dengan mengadopsi sebuah sistem nilai baru. Demak menjadi sebuah pusat dakwah Islam yang sangat kuat, didukung oleh Wali Songo. Pusat kegiatan berada di Masjid Agung Demak yang terkenal dengan tiang penyangga unik bernama Sokotatal. Tiang ini juga yang dibuat oleh Sunan Kalijaga, bukan dari satu batang kayu utuh, melainkan dari sisa-sisa serutan kayu yang disatukan dan diikat erat. Sebuah simbol kebersamaan masyarakat pada saat itu. Setelah Demak memudar akibat konflik perebutan tahta, pusat kekuasaan bergeser kembali ke pedalaman Jawa Tengah, melainkan Kesultanan Islam Mataram. Tolong diingat baik-baik ya, agar tidak tertukar. Kita memiliki Mataram kuno pada Hindu-Buddha, Borobudur pada abad ke-8, dan kita juga memiliki sebuah Mataram baru, yaitu Mataram Islam pada abad ke-16. Mataram Islam memiliki Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Agung Hanyokusumo. Beliau ini adalah penguasa jenius yang sangat menghargai warisan leluhur. Salah satu karya terbesarnya adalah penggabungan kalender Saka Hindu Jawa dengan kalender Hijrah Islam, menjadi kalender Jawa yang masih digunakan hingga hari ini. Beliau juga memimpin penyerangan besar-besaran loh, sebanyak 2 kali ke Batavia pada tahun 1629 untuk mengusir VOC Belanda yang ingin memonopoli perdagangan pada saat itu. Setelah kita menjelajah-jelajah ke daerah Jawa, mungkin kita sedikit bergeser kali ya di timur Nusantara, yaitu di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan berdiri sebuah kekuatan maritim yang luar biasa tangguhnya, yaitu Kesultanan Goa Talo. Kerajaan ini unik karena dijalankan oleh sistem pemerintahan kembar yang sangat rukun antara Raja Goa dan Raja Talo. Mereka memeluk agama Islam di awal abad ke-17 Masehi. Masyarakat Goa Talo adalah pelaut-pelaut ulung yang memegang teguh hukum laut internasional buatan mereka sendiri. Amanagapa yang berbunyi, Tuhan menciptakan daratan untuk dibagikan kepada manusia. Namun, laut dibiarkan menjadi milik bersama. Sifat terbuka ini membuat pelabuhan Somba Opu menjadi pusat perdagangan bebas yang sangat makmur. Lalu, ketika VOC Belanda mencoba memaksakan monopoli dagang, tampilan Sultan Hasanuddin yang melawan dengan sangat berani hingga dijuluki ayam jantan dari timur. Mungkin kita nggak asing ya dengan sebutan itu, yaitu ayam jantan dari timur itu khusus Sultan Hasanuddin. Terakhir, kita mungkin akan sedikit berlabuh ke Ternate dan Tidore yang ada di Maluku. Tanah surga penghasil cengkih dan pala dunia. Kekayaan alam melimpah ini membuat bangsa Eropa seperti Spanyol dan Portugis ini tertarik. Dan mereka tuh juga datang untuk membawa niat licik awalnya untuk memonopoli dan mengadu domba kedua kerajaan ini. Namun sejarah mencatat ketangguhan Sultan Babulah dari Ternate yang berhasil menyatukan rakyat Maluku, mengepung benteng Portugis dan mengusir para penjajah tersebut pada tahun 1575 Masehi. Lalu setelah ini aku juga akan ngasih tahu puncak keindahan dan bukti fisik alkulturasi yang masih hidup dan masih kita bisa rasakan sekarang. Bagian yang paling luar biasa dari sejarah transisi ini adalah alkulturasi budaya. Para wali songo dan penyebar Islam di Nusantara sadar betul bahwa budaya Hindu-Buddha sudah mendarah daging di dalam nadi masyarakat. Maka mereka melakukan strategi asimilasi budaya, membungkus tradisi lama dengan nilai-nilai baru yang Islami. Mungkin mari kita dengan lihat bukti pada gambar-gambar seperti menara masjid legendaris. Coba kita perhatikan baik-baik. Menara masjid yang dibangun oleh Sunan Kudus pada tahun 1549 ini, apakah bentuknya mirip kubah bulat di Arab? Sama sekali tidak kan? Menara ini dibangun menggunakan bata merah tanpa semen dengan bentuk fisik yang sangat menyerupai candi Hindu Jawa Timur atau Balai Kulkul di Bali. Sunan Kudus sengaja membangun menara masjid dengan bentuk candi agar masyarakat Hindu saat itu merasa dihormati. Mereka tidak diasingkan dan dengan sukarela mau melangkahkan kaki dekat tempat ibadah yang baru ini. Bahkan demi menjaga perasaan umat Hindu, Sunan Kudus melarang pengikutnya menyembelih sapi pada hari raya Idul Adha pada saat itu dan menggantikannya dengan kerbau. Betapa indahnya toleransi, bukan?
agama yang sudah diajarkan ratusan tahun lalu pun dapat kita asimilasi dan dapat kita hargai. Selain Menara Kudus, berikut juga ada beberapa bukti nyata kulturasi lainnya yang masih hidup di sekitar kita hari ini, yaitu seperti arsitektur atap tumpang. Jika kalian melihat Masjid Agung Demak atau Masjid Agung Banten, atapnya berbentuk susun, berundak, ganjil, seperti 3 atau 5 tingkat. Konsep atap susun ini diambil langsung dari arsitektur Meru pada Hindu yang menggambarkan tingkat gunung suci tempat bersemayamnya para dewa. Kesenian wayang kulit pun juga termasuk ada saat ini. Di masa Hindu-Buddha, wayang membawakan kisah Mahabharata dan Ramayana secara murni dengan konsep kedewataan. Lalu, Sunan Kalijaga memodifikasi bentuk wayang agar tidak melanggar hukum gambar manusia dalam Islam, serta memasukkan tokoh-tokoh baru, tokoh-tokoh jenaka seperti karakter Punakawan seperti Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong untuk menyampaikan dakwah moral Islam secara halus. Beliau juga mengenalkan pusaka sakti bernama Jamus Kalimasada, yang sebenarnya merupakan metafora dari kalimat syahadat. Yang selanjutnya adalah tradisi sekaten dan gerebekan. Di Keraton Jogja dan Surakarta, hari lahir Nabi Muhammad SAW dirayakan dengan upacara megah bernama sekaten. Berasal dari kata syahadatain untuk menarik perhatian warga agar berkumpul di halaman masjid untuk mendengarkan dakwah yang dibunyikan gamelan pusaka yang sangat indah. Dari materi kali ini, kita tidak hanya menempuh sebuah perjalanan panjang melintas waktu saja, tetapi kita juga mengunjungi istana-istana megah masa lalu. Dari petualangan ini juga, kita bisa mengambil satu benang merah penting bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kecerdasan budaya luar biasa dalam merawat harmoni toleransinya. Kita tidak membuang masa lalu, nilai gotong royong dari zaman prasejarah, keanggunan hukum dan tata kota dari zaman Hindu-Buddha, serta pesan kesetaraan dan persaudaraan di era Islam, semuanya berpadu dengan sangat indah melahirkan jati diri bangsa yang kita cintai saat ini. Kebinekaan kita bukanlah barang baru yang instan, melainkan warisan berharga yang sudah dirawat secara telaten oleh para pendahulu kita selama berabad-abad. Tugas kita saat ini bukan lagi mendirikan masjid berbentuk candi atau membangun candi, melainkan menjaga agar api toleransi dan persatuan tersebut tetap menyala di dalam hati kita masing-masing. Sebelum saya akhiri, mungkin aku ada kasih refleksi sedikit ya. Bayangkan jika para penyebar agama Islam dahulu kala bersikeras tidak mau berkompromi dan menghancurkan semua candi atau tradisi peninggalan hidup Buddha di Nusantara. Menurut kalian, apakah kita masih bisa melihat keberagaman budaya Indonesia yang seindah itu? Dan pelajaran apa yang bisa kita petik untuk diterapkan dalam kehidupan saat ini? Sekian dari saya, semoga dengan video materi ini dapat memberikan wawasan lebih banyak lagi kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.